Yang kami hormati dosen pengantar hukum Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Siti Sawana Fathia dengan NPM 231413 kelas I. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati dengan NPM 2310376. Saya dari kelas I. Hukum merupakan suatu peraturan atau aturan yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Konsep hukum berdasarkan sifatnya dapat membantu kita untuk memahami karakteristik dan jenis-jenis hukum. Konsep hukum berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada hukum yang mengatur, hukum yang memaksa, dan hukum yang mengikat. Hukum yang mengatur disebut dengan fakultatif dan hukum yang memaksa disebut dengan imperatif. Hukum yang mengatur atau juga disebut dengan fakultatif. Hukum yang mengatur mengacu pada hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Hukum ini melibatkan pembentukan peraturan atau aturan yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan bisnis. Yang kedua, ada hukum yang memaksa atau juga disebut dengan imperatif. Hukum ini, hukum yang menetapkan aturan-aturan atau norma-norma yang harus diikuti oleh perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Hukum ini akan dikenakan sanksi dan hukuman-hukuman yang tegas jika seseorang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hukum mengikat. Hukum mengikat adalah hukum yang mempunyai otoritas yang sah dan mengikat perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hukum memiliki kekuatan hukum yang bisa memberlakukan aturan-aturan tersebut untuk perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Perkembangan sifat hukum yang mengatur dapat dilihat dari sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara. Karena adanya perjalanan sejarah yang panjang dari penjajahan yang dilakukan oleh penjajah kolonial, khususnya penerapan hukum juga dari masa lalu yang diterapkan sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi hampir semua aspek, bukan hanya pada aspek agraria semata, melainkan perbedaan pandangan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan menghindari terjadinya kekosongan hukum atau kevakuman hukum. Yang pertama, ada hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Misalnya, hukum keluarga dan hukum perjanjian. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 hingga 33, yaitu isinya mengatur, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Yang pertama, hukum pidana seperti pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada hukum pidana, hukum perdata, peraturan dan tata tertib di sekolah juga termasuk. Lalu ada hukum adat di suatu daerah, aturan lalu lintas seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pajak juga yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Konsep penggolongan hukum berdasarkan sifatnya telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan hukum. Sepertinya tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan tanggal pasti dan tempat di mana konsep penggolongan hukum berdasarkan sifatnya ini pertama kali diterapkan di Indonesia. Konsep ini adalah bagian dari perkembangan organik ilmu hukum dan telah ada dalam pengajaran ilmu hukum di Indonesia selama beberapa dekade. Pada dasarnya, ini adalah prinsip yang digunakan studi ilmu hukum agar supaya kita dapat memahami dan mengkategorikan jenis-jenis hukum dan sifat-sifatnya. Pada umumnya, konsep ini telah digunakan di berbagai perguruan tinggi dan fakultas hukum di Indonesia sebagai kurikulum pendidikan dasar hukum.
Sementara belum ada catatan sejarah yang ditetapkan dan mencatat khusus kapan dan di mana penggolongan hukum ini ditetapkan.